Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan atau ketidaksetaraan yang signifikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan. Ketidaksetaraan ini menciptakan jurang antara kelompok kaya dan miskin, serta mempengaruhi kualitas hidup dan peluang bagi individu. Dampaknya termasuk ketidakpuasan sosial, ketegangan, dan hambatan bagi kemajuan ekonomi dan sosial. Mengurangi kesenjangan sosial memerlukan kebijakan yang adil dan merata untuk menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi semua lapisan masyarakat. Dampak kesenjangan sosial. Dampak dari kesenjangan sosial bisa sangat besar, menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Ketidaksetaraan yang besar seringkali memicu ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat. Selain itu, kesenjangan sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena potensi individu yang terpinggirkan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan merancang kebijakan yang adil, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Kondisi kesenjangan di Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia kian memprihatinkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Meskipun pemerintah telah berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun perbedaan mencolok antara kelompok kaya dan miskin semakin terlihat. Seperti dikutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik, tingkat Gini ratio yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan mencapai 0,385 pada tahun 2023. Angka ini menandakan bahwa ketimpangan di Indonesia tetap tinggi, meski ada sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ada dua faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial di Indonesia. Yang pertama, faktor pendidikan sebagai penyebab utama. Salah satu penyebab utama kesenjangan sosial ini adalah akses terhadap pendidikan yang masih belum merata. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia, anak-anak di wilayah pedesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tetap terjebak dalam kemiskinan. Kondisi kesenjangan sosial di Riau. Kota Pekanbaru masuk 10 besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, Pekanbaru menjadi urutan ke-6 mengalahkan Balikpapan, Denpasar, Banjar, dan juga daerah tetangga, yaitu Kota Solok. Sementara itu, untuk skala Provinsi Riau, angka kemiskinan di Kota Pekanbaru tercatat paling rendah, yakni hanya 2,83%. Setelahnya ada Kota Dumai dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,42%. Sedangkan untuk kabupaten atau kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau adalah Kepulauan Meranti. Jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 48,5 ribu jiwa atau 25,68% pada Maret 2021. Artinya, 1 dari 4 penduduk di Kepulauan Meranti hidup di bawah garis kemiskinan. Kabupaten atau kota dengan persentase kemiskinan tertinggi kedua di Riau adalah Kabupaten Rokan Hulu, yakni sebesar 10,4, diikuti Kabupaten Pelalawan dengan angka kemiskinan 9,63%. Secara total, untuk jumlah penduduk miskin Riau bertambah 17,42 ribu jiwa atau 3,6% menjadi 500,81 jiwa pada Maret 2021 dibandingkan Maret 2020. Persentase penduduk miskin juga naik menjadi 7,12% dari sebelumnya hanya 6,72% seiring merebaknya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Wali Kota Pekanbaru, Dr. Firdaus STMT mengatakan bahwa capaian ini adalah upaya pemerintah bersama seluruh masyarakat
agar sektor perekonomian bangkit. Ia menyebutkan bahwa capaian ini memperlihatkan kondisi perekonomian berangsur pulih dari pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian Kota Pekanbaru saat ini cenderung mengalami peningkatan, sehingga bisa menekan angka kemiskinan, ujarnya. Satu sektor yang jadi perhatian adalah sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Masjid Paripurna. Program ini mendorong masyarakat kurang mampu mendapat dukungan untuk membuka usaha kecil, apalagi ada zakat produktif yang disalurkan secara rutin kepada para penerima zakat. Kita optimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengataskan kemiskinan, ujarnya. Wali Kota menyebut 10 tahun mendatang Kota Pekanbaru juga mengalami perkembangan penduduk. Prediksi jumlah penduduk dalam 10 tahun mendatang mencapai 3 juta jiwa, sedangkan tahun 2045 mendatang jumlah penduduk Kota Pekanbaru bisa mencapai 5 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru juga seiring dengan peningkatan jumlah pendidikan di wilayah metropolitan. Pekan Sikawan, total jumlah penduduk di kawasan itu bisa mencapai 8 juta jiwa. Wali Kota mengaku optimis Kota Pekanbaru menjelma dari kota metropolitan menjadi kota megapolitan. Ia mengajak masyarakat Kota Pekanbaru agar lebih siap menghadapi tantangan ledakan penduduk di masa depan. Apalagi arus urbanisasi yang tinggi juga membuat penduduk kota menjadi meningkat. Adanya perkembangan penduduk yang begitu cepat mesti dipersiapkan kesempatan kerja bagi anak-anak kita nanti, paparnya. Wali Kota menyebut dengan semua kekuatan yang ada bisa memperkuat pembangunan Kota Pekanbaru di masa mendatang. Ia percaya semangat masyarakat bisa mendorong percepatan ekonomi di Kota Pekanbaru. Pemerintah Riau melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kesenjangan sosial. Pertama, alokasi anggaran. Pada tahun 2024, Pemprov Riau mengalokasikan sejumlah 1,56 triliun dari APBD untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, termasuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Kedua, program pembangunan. Program pembangunan rumah layak huni sebanyak 305 unit dan pembiayaan sanitasi lingkungan bertujuan mengurangi kantong kemiskinan. Ketiga, bantuan keuangan khusus. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada 4.921 kartu keluarga dengan setiap keluarga menerima Rp300.000 selama 12 bulan. Keempat, pemberdayaan masyarakat. Melalui pelatihan dan pemberian alat untuk kelompok tani serta sektor peternakan dan perikanan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Kelima, rapat koordinasi. Pemerintah juga mengadakan rapat koordinasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan data terpadu dalam penanggulangan kemiskinan. Kau usah ketawa. Kesenjangan sosial. Kesenjangan serius lah. Sosial. Ulang. Nika lah. Tak payah asal